Kita tidak pernah melihat Allah, tapi mengapa hati tetap yakin Dia ada? Pernah tidak kita diam sebentar, lalu berpikir, kalau Allah memang ada, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Bahkan sejak dulu, manusia selalu bertanya tentang Tuhan, tentang kehidupan, dan tentang siapa sebenarnya yang mengatur semua ini. Ada yang mulai bertanya ketika hidup sedang berat. Ada yang mempertanyakannya saat doa terasa belum dikabulkan. Ada juga yang mulai ragu karena terlalu banyak melihat penderitaan, kehilangan, dan ketidakadilan di dunia. Tapi coba renungkan satu hal sederhana. Tidak semua yang nyata harus terlihat. Kita tidak pernah melihat angin. Tapi kita yakin angin itu ada karena kita merasakan hembusannya. Kita tidak pernah melihat gelombang sinyal internet. Tapi kita percaya sinyal itu ada karena pengaruhnya nyata. Kita tidak pernah melihat listrik mengalir dengan mata telanjang. Tapi kita tahu listrik ada karena lampu bisa menyala. Bahkan dalam sains modern, banyak hal tidak terlihat langsung. Manusia tidak pernah melihat gravitasi secara bentuk. Yang terlihat hanyalah dampaknya. Buah jatuh ke bawah. Planet bergerak pada orbitnya. Laut tetap berada di bumi. Begitu juga dengan oksigen. Kita tidak bisa melihatnya. Tapi tanpa oksigen, manusia tidak akan bertahan hidup. Jadi kenyataan tidak selalu harus terlihat. Kadang yang terlihat adalah tanda-tandanya. Lalu kenapa ketika berbicara tentang Allah, sebagian orang menuntut harus melihatnya dulu baru percaya? Padahal justru semakin dipikir dengan tenang, semakin sulit menyangkal bahwa semua ini pasti ada yang menciptakan. Coba lihat tubuh manusia. Jantung berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari tanpa kita perintah. Paru-paru terus bekerja, bahkan saat kita tidur. Otak manusia memiliki miliaran sel saraf yang saling terhubung dengan sangat rumit. Mata mampu membedakan jutaan warna. Tubuh bisa menyembuhkan luka dengan sendirinya. Semua berjalan sangat teratur. Dalam dunia sains, semakin dalam manusia mempelajari tubuh, semakin terlihat betapa luar biasanya sistem kehidupan. Satu sel kecil dalam tubuh manusia bahkan memiliki sistem yang lebih rumit daripada mesin tercanggih buatan manusia. Di dalam DNA, manusia terdapat informasi biologis yang sangat kompleks. Kalau ditulis, informasi DNA dalam satu tubuh manusia bisa mencapai miliaran kode. Pertanyaannya, apakah semua kerumitan ini benar-benar muncul begitu saja tanpa perancang? Kalau ada sebuah rumah berdiri megah lengkap dengan listrik, saluran air, dan desain yang rapi, tidak mungkin kita berkata, ini pasti muncul sendiri karena kebetulan. Pasti kita yakin ada arsitek dan pembangunnya. Lalu kenapa alam semesta yang jauh lebih rumit justru dianggap bisa tercipta tanpa pencipta? Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Quran Surah At-Tur ayat 35. Ayat ini sederhana, tapi logikanya sangat kuat. Manusia tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Dan sesuatu yang sangat teratur tidak mungkin muncul tanpa sebab. Coba perhatikan langit. Matahari terbit tepat waktu. Bulan bergerak pada jalurnya. Bumi berputar dengan kecepatan yang sangat stabil. Siang dan malam terus berganti dengan teratur. Kalau posisi bumi sedikit lebih dekat ke matahari, manusia bisa terbakar. Kalau sedikit lebih jauh, bumi bisa membeku. Para ilmuwan menyebut banyak hal di alam semesta memiliki fine-tuning atau ketepatan yang luar biasa presisi. Gaya gravitasi, kadar oksigen, jarak bumi, tekanan atmosfer, hingga hukum-hukum fisika semuanya berada pada tingkat yang sangat tepat agar kehidupan bisa ada. Kalau sedikit saja berubah, kehidupan mungkin tidak akan pernah terjadi. Pertanyaannya, apakah semua ketepatan ini benar-benar hanya kebetulan? Allah berfirman, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkannya dengan ukuran-ukuran yang tepat. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Sains justru semakin menunjukkan bahwa alam semesta bekerja dengan hukum yang sangat rapi. Dan aturan yang rapi menunjukkan adanya pembuat aturan. Kadang kita terlalu terbiasa melihat keajaiban setiap hari, sampai lupa bahwa semuanya sebenarnya luar biasa. Kita bangun pagi dalam keadaan masih hidup saja, itu sudah keajaiban. Bayangkan kalau jantung harus kita perintah sendiri setiap detik.
Bayangkan kalau kita harus mengatur sendiri kapan darah mengalir, kapan paru-paru bernapas, atau kapan tubuh mencerna makanan. Kita bahkan tidak punya kuasa penuh atas tubuh sendiri. Lalu bagaimana mungkin manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan? Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Quran Surah Az-Zariyat ayat 21. Kadang bukti terbesar justru ada sangat dekat dalam tubuh kita sendiri. Lalu, kenapa manusia tetap mencari Tuhan? Ada hal menarik dalam kehidupan manusia. Saat hidup sedang baik-baik saja, manusia sering merasa dirinya kuat. Merasa semua bisa diatur sendiri. Merasa tidak perlu bergantung kepada siapapun. Tapi ketika sakit datang, ketika kehilangan datang, ketika semua pintu terasa tertutup, hampir semua orang mulai menengadah. Kenapa? Karena jauh di dalam hati manusia ada kesadaran bahwa kita ini lemah. Dan hati manusia secara alami tahu bahwa ada tempat bergantung yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Itulah kenapa bahkan orang yang paling keras sekalipun kadang tetap berdoa saat berada di titik terendah hidupnya. Dalam Islam, ini disebut fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan di atas fitrah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah itu kecenderungan manusia untuk mengenal dan mencari Tuhan. Masalahnya, dunia sering membuat hati terlalu sibuk. Kita sibuk mengejar uang, jabatan, validasi, dan urusan dunia lainnya, sampai lupa merenung. Padahal kalau manusia mau diam sebentar saja, tanda-tanda keberadaan Allah sebenarnya sangat dekat. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kebetulan. Coba ingat lagi hidup kita. Berapa kali kita merasa sudah hampir menyerah, tapi tiba-tiba datang jalan keluar? Berapa kali doa yang dipanjatkan diam-diam ternyata dikabulkan dengan cara yang tidak disangka? Berapa kali kita dipertemukan dengan orang baik tepat di waktu yang paling dibutuhkan? Sebagian orang menyebut itu kebetulan, tapi kalau terlalu banyak kebetulan, apakah masih pantas disebut kebetulan? Bahkan dalam psikologi modern, manusia membutuhkan makna untuk bertahan hidup. Orang yang merasa hidupnya tidak punya makna, lebih mudah mengalami kehampaan dan putus asa. Dan Islam menjelaskan sejak awal bahwa manusia memang tidak diciptakan tanpa tujuan. Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main?" Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Hati manusia terus mencari sesuatu yang lebih besar dari dunia. Karena memang manusia diciptakan bukan hanya untuk makan, bekerja, lalu mati. Lalu kenapa banyak orang punya segalanya tapi tetap hampa? Semakin dewasa, biasanya manusia mulai sadar bahwa uang bukan jaminan ketenangan. Banyak orang secara materi sudah punya segalanya. Rumah ada, mobil ada, jabatan ada, tapi tetap gelisah. Tetap sulit tidur, tetap merasa kosong. Sebaliknya, ada orang hidup sederhana, tapi hatinya jauh lebih tenang. Karena ketenangan bukan cuma soal apa yang dimiliki, tapi soal kepada siapa hati bergantung. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini sangat dalam, karena manusia sebenarnya bukan cuma butuh hiburan, manusia butuh ketenangan jiwa, dan jiwa tidak akan tenang kalau jauh dari penciptanya. Kadang manusia meminta bukti Allah harus terlihat secara langsung, padahal tanda-tandanya ada di mana-mana, di langit yang luas, di tubuh manusia, di hukum alam yang sangat rapi, di doa-doa yang dijawab diam-diam, di hati yang masih bisa tenang setelah sujud, di hidup yang masih terus berjalan meski kita sering berbuat salah. Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Quran Surah Fussilat ayat 53. Semakin dipikir dengan tenang, semakin sulit menyangkal keberadaan Allah, karena mustahil semua keteraturan ini muncul tanpa pencipta. Mustahil hati manusia terus mencari Tuhan kalau memang Dia tidak ada. Dan mustahil hidup ini terasa begitu bermakna kalau semuanya hanya terjadi secara kebetulan.
Mungkin selama ini kita mencari Allah terlalu jauh, padahal tanda-tandanya selalu dekat. Dekat dalam hidup kita, dekat dalam hati kita, dan dekat dalam setiap napas yang masih Allah izinkan sampai hari ini. Mungkin kita memang tidak pernah melihat Allah secara langsung, tapi kita melihat bukti kasih sayangnya setiap hari. Masih diberi hidup, masih diberi kesempatan berubah, masih diberi rezeki, masih diberi keluarga, masih diberi waktu untuk kembali. Dan mungkin salah satu bukti terbesar bahwa Allah masih sayang kepada kita adalah kita masih diberi kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat hari ini.